Selamat malam. Pernyataan dari akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung berbuntut panjang. Yang awalnya mungkin ada dua diksi yang dianggap kasar dan juga kontroversial dan dituding menyerang Presiden Joko Widodo. Tapi sekarang laporan yang bergulir ini, banyaknya laporan, ada belasan dan juga dua aduan, mengarahkan bukan hanya ke penghinaan Presiden, tapi ke arah berita bohong dan ujaran kebencian. Bahkan yang terbaru, Maria, ada juga advokat yang melaporkan Rocky Gerung ke gugatan bukan pidana, tapi perdata karena dianggap Rocky Gerung sudah membuat keonaran. Itu dia, total Barreskrim menyebutkan ada 30 laporan dan juga 2 aduan yang diproses, tapi saat ini sedang menganalisa, sedang mendalami dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Akankah kemudian jeratan ini bisa menjerat Rocky Gerung atau justru ini adalah bentuk pembungkaman kritik? Kita akan coba bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi. Nanti kami juga akan libatkan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Nanti tanya langsung dengan para narasumber mengenai pernyataan diksi yang dipilih oleh Rocky Gerung. Menurut kalian seperti apa sebagai mahasiswa yang kami yakin kalau mahasiswa ini pasti lantang di kampus ya. Nah ini dia, harus jadi pembelajaran juga menyimak nanti diskusi kita. Kalau gitu langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang. Selamat malam semua kawan-kawan. Dan juga sudah hadir nih ya Mbak Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Dan juga sudah hadir Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi Politik UNER. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Henry paling sering bertemu dengan Rocky Gerung dalam keadaan berdebat atau berangkulan tangan. Prof. Henry nanti dijawab Prof. Sahabat Henry ya. Betul. Sahabat betul, tahu persis pernyataan-pernyataan dari Rocky Gerung. Kami juga menghadirkan ada Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum, selamat malam semua. Dan juga ada Bang Syagana Nainggolan, pengamat politik. Bang Syagana, selamat malam. Assalamualaikum, salam demokrasi. Praktisi hukum, Bang Haris Azhar. Selamat malam, Bang Haris Azhar. Malam. Ini praktisi yang juga berperkara hukum, Bang Haris Azhar. Terima kasih Bang Haris Azhar. Hadir, Bang. Mencoba berbagai angle. Wah, mencoba berbagai angle. Kita langsung ke Ibu Irma Suryani. Pernyataan Rocky Gerung, Ibu Irma Suryani. Awalnya dituding menghina Presiden Joko Widodo, tapi sepertinya karena dari Presiden menepis hal itu, dengan kata lain tidak mau memanjangkan dua diksi BJG dan TLL. Ini kami kasih singkatan, Bu Irma. Tapi yang sekarang ada beberapa pernyataan dari Rocky Gerung yang dianggap adalah berita bohong. Anda melihatnya seperti apa, Bu Irma? Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Dan seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Haris tahu betul saya tuh. Di DPR siapa yang nggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa, kalau itu salah saya bilang salah.
kemarin aja undang-undang kesehatan begitu diundangkan, kami dari fraksi Partai Nasdem, kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending. Kami tetap fair. Kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah diterima? Betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik nggak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya dalam kontestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Soal siapapun presiden nanti yang terpilih, ya kita dukung sama-sama dong. Kita harus fair, berikan diskursus yang baik itu kepada publik. Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma? Iya, bukan malah selalu nggak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Nggak pantas orang ini jadi akademisi. Substansi yang bagian mana Mbak Irma yang menurut Mbak Irma sudah membuat keonaran, sudah memberikan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat? Bagian substansi yang mana? Karena yang melaporkan juga beragam ini, Mbak Irma. Saya bacain. Ada 8, saya baca yang disebutkan oleh Mbak Retno Marsudi ya, Menlu. Bahwa berikut 8 kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Ada 8 loh di sini. Ya, bisa dibaca di media. Nggak ada satupun kok yang merugikan Indonesia. Apa? Contoh, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok. Bagus dong. Kita ekspor kok. Kemudian protokol persyaratan psikosanitari untuk ekspor ya dari Indonesia ke Tiongkok. Apa yang mau dikritisi? Apa yang mau dibilang itu tolol, bajingan tolol apa? Mulut dia itu aja yang tolol, bodoh itu mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkap hari ini menurut saya itu pantas. Oke, menurut Mbak Irma, Mbak Irma adalah itu pantas. Saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry, betulkah kemudian ini juga pantas berbagai pasal yang tadi sudah didalami oleh Barreskrim menjerat Rocky Gerung dengan berbagai pasal, mulai dari pasal penyebaran berita hoax hingga kemudian Undang-Undang ITE? Ya, pertama terima kasih perspektif yang disampaikan Uni Irma yang menyebutkan bahwa tidak patut mengajar, tidak sesuai adab. Dalam konteks ini berarti memang apa yang disampaikan. Posisi Mike boleh lebih dekat? Ya, dalam arti apa yang disampaikan Bang Rocky lebih ke persoalan etik. Masing-masing orang akan berbeda cara melihat etik. Oleh karena itu, karena ini saya pikir bukan lagi persoalan hukum. Kalau kita lihat konteks pasal-pasal yang dikenakan ke Bang Rocky, kan ada tahapan-tahapannya ya. Pertama mau dikenakan delik penghinaan terhadap presiden. Karena delik aduan tidak mungkin presiden datang sendiri. Apalagi kemudian serangannya itu berkaitan dengan kebijakan presiden gitu ya. Tidak jadi
Lalu dicarikan delik lain pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan, yaitu unsur yang berkaitan dengan SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut, ya, dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan, pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146 yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah ya. Saya dengan kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, Ya sabar. nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa Ganda Senegolan dengan Pasalnya sama. Enggak sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa tuntaskan yang dulu? dimaksudkan? Ibu Irma Bung ditahan Ferry? dulu, dari dituntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang Ah. ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Iya, kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJG TLL. Begini Ya. Pak, Ya kan? begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 15. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak di bisa penjara. pasal apapun. Nah ini kan Silakan, Bung Ferry. menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi Ya makanya saya pasal-pasal mau itu? uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46 yang memberlakukan sebagian mengubah KUHP gitu ya. Dan harus diingat bahwa KUHP itu berlaku karena azas konkordansi di aturan tambahan peralihan Undang-Undang Dasar yang lama. Nah, pasal ini sudah tidak ada pemberlakuan pasal-pasal lama ini karena Undang-Undang Dasar Negara yang baru sudah lahir, sudah ada yang barunya. Hasil perubahan tahun 99 hingga 2002. Nah, perspektif relasi antara negara dan warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara yang baru. Sudah sangat berbeda nih karakternya. Relasinya sangat sistem presidensial, tidak bergaya kerajaan seperti di Belanda. Kalau kemudian warga negara kemudian mengatakan sesuatu yang tidak disenangi istana, bisa dipidana yang disebut dengan pasal lese-maese itu. Nah sekarang tidak ada lagi. Yang lahir kemudian dari semangat Undang-Undang Dasar ini adalah, dan cerita perubahan konstitusi adalah Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN begitu ya. Apa isi ketentuannya? Sederhana. Kalau ada penyelenggara negara yang dituduh, katakanlah difitnah, dikritik, dicaci maki, apa yang diberikan solusi oleh ketentuan undang-undang ini adalah penyelenggara negara itu yang punya kekuasaan, punya segala alat, harus melakukan penjelasan dalam bentuk klarifikasi. Nah kalau presiden merasa tertuduh atau terfitnah atau orang-orang yang merasa menghina presiden, caranya gampang, sesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini, dilakukan klarifikasi dari mana saja pernyataan Pak Rocky Gerung itu yang salah. Jadi beda karakternya. Apalagi harus diakui ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 28, pasal 28F itu memberikan perlindungan luar biasa bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya lisan maupun tulisan. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi harus dilihat karakternya begini. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik. Demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ. Ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Saya Atas juga mau nama kasih hak tahu, azazi manusia, saya mau juga atas masih nama kasih- hak azazi manusia, orang boleh mengatakan apapun.
mengeritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Saya juga mau kasih Bu tahu. Irma udah 4 kali dalam diulang sistem, kata-kata Nggak boleh itu. dalam sistem demokrasi ini namanya konstitusional, memutar-mutar kepala apa namanya, negara, memutar undang-undang, kepala pemerintahan yang memutar-mutar baik itu bahasa hanya untuk membela adalah Rocky yang Gerung. tidak Itu aja berani urusannya. melaporkan warga Ini negaranya. nggak benar ini. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Hari ini dengan segala kekuasaan presiden di dalamnya, siapa saja bisa dihukum. Kalau orang tiba-tiba jadi penguasa, tidak senang dengan Irma, apapun kata-katanya bisa dikatakan fitnah. Dalam sistem presidensial. Saya mau jawab begini. Tunggu nih. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung dari awal sampai hari ini, pernah nggak digubris oleh presiden? Nggak pernah. Tapi kali ini beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut Nyi Irma, tidak Ya, menurut sudah ada presiden. fitnah di Oke, situ. Jadi sudah dalam- ada fitnah, Jadi- sudah ada ujaran kebencian gitu ya. Sudah ada perbuatan membuat gaduh. Ya, kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat. Kita Itu debat sudah hari semua malam dilakukan. ini juga bab gaduh nih. Secara nasional ditonton oleh orang-orang. Bapak dan Itu Ibu, Bapak tapi yang saya membuat berdua di gaduh. penjara. Bapak dan hanya Ibu, karena buat tapi bagian pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung adalah terminologi yang dianggap dalam tanda kutip menjual yang tadi program itu ke Cina. Itu yang dilaporkan oleh sebagian silakan. Penyebaran pihak. berita Sesaat bohong. lagi Bang Ferry ditanggapi. Hanya di catatan demokrasi pemirsa.